Jadi untuk hari ini Kak, kita bahas lanjutan dari materi tentang soal cerita. Ini tentang konversi satuan. Nanti akan berhubungan dengan main-main uang-uang juga, tentang aritmatika sosial juga. Intinya di sini saya pengen jelaskan beberapa konversi-konversi waktu yang mungkin akan dipakai dalam beberapa soal di apakah itu yang akan muncul nanti di sini, ataukah soal itu yang kakak-kakak nanti dapatkan di beberapa tryout dan sebagainya. Jadi, nah intinya kalau kayak ya ini 1 menit 1 jam ini kan mungkin ya kakak sudah hafal lah di dalam kepalanya kakak. Yang ingin saya jelaskan tuh kayak beberapa hal yang tidak terlalu mungkin hal yang baru, kayak satu lustrum ya. Satu lustrum itu 5 tahun hitungannya ya. 1 tahun itu hitungannya 52 minggu ya. Jadi 52 minggu, sekitar segitu, 52 minggu. 1 dekade itu sama dengan 1 dasawarsa, itu 10 tahun. 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun ya. Berarti kalau saya tanya 1 milenium itu berapa abad Kak? 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Kalau yang saya tanyakan 1 milenium itu berapa abad? Berapa Kak? 10 abad ya? Oke, 10 abad. Nah, 1 milenium itu 10 abad hitungannya. Kalau 1 abad berapa dasawarsa? 1 abad itu berapa dasawarsa? Ayo. 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun. Kalau 1 abad berapa dasawarsa? 10 juga ya? Nah, 10 dasawarsa. Dasawarsa atau bisa disebut dengan 10 dekade, 10 dekade. Sama aja, oke? Nah, tidak akan terlalu banyak kita bahas begini, langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, jadi siapkan kertas selembar atau buku catatannya atau buku cakarannya dan pulpen yang full dengan tinta. Kita akan mulai dengan soal yang pertama. Silahkan dicakar. Nah, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa berapa? Katanya Romi adalah adik Rino. Romi itu adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti Rino dikurang 3 tahun ya. Nah, oke. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Ya, berarti Risa dikurang dengan Romi itu bedanya 7 tahun. Ya, karena keduanya berbeda 7 tahun. Berarti selisihnya 7 tahun. Jika saat ini Rino saat ini Romi ya Romi. Ini kasih aja deh Risa, Rino. Nah, jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, berarti umur Rino 23 tahun ya. Oke. Nah, maka usia Risa berapa? Yang ditanya usianya Risa. Nah, berarti kalau begitu, karena ada hubungan antara Risa dengan Romi, ya dia terpaut 7 tahun selisihnya, berarti kita harus cari tahu dulu umurnya Romi berapa. Oke, umurnya Romi berapa? Umurnya Romi kita bisa tahu dengan persamaan yang pertama ini. Katanya Romi itu adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Nah, kalau Rino usianya 23 tahun, kita kurang dengan 3, maka kita dapatkan si Romi ini umurnya adalah 20
tahun ya. Nah, Romi umurnya 20 tahun. Kalau begitu dapat deh Risa umurnya berapa? Kalau Risa dikurang Romi 7 tahun, berarti Risa sama dengan umurnya Romi ditambah 7. Ya, berarti kalau begitu umurnya Romi 20 ditambah dengan 7 ya. Berarti jawabannya adalah yang 20 tahun. Oke, jawabannya yang berapa? Nih, nah ini soal tentang umur-umur ini kakak harus apa ya istilahnya ngeh dulu bagaimana membahasakan dari bahasa apa kalimat Indonesia seperti ini, kalimat bahasa menjadi kalimat matematika. Jadi mengubah kalimat bahasa menjadi kalimat matematika ya, kayak seumpama lebih muda atau lebih tua, apalagi kalau kata-kata umurnya bertambah, umurnya 2 kali, itu akan berbeda interpretasinya nanti di modelnya, di persamaannya nanti. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalir air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Keran kedua dalam waktu 80 menit. Sedangkan keran ketiga dapat mengisi selama 1 jam. Jika dalam suatu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan penuh dalam titik-titik menit. Ayo, berapa ayo? Penyelesaiannya harus kurang dari 1 menit ya Kak. Ingat, ini soal harus dikerjakan kurang dari 1 menit. Baru masuk. Yo, berapa? Nih, perhatikan. Ada 3 keran, Pak. 3 keran. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Berarti keran pertama itu mengisi dalam waktu 90 menit. 90 menit per bak mandi. Kan bahasanya gini ya. 90 menit per bak. Keran kedua itu mengisi 80 menit per baknya. Keran ketiga jauh lebih lambat. Dia mengisi 1 jam, berarti 60 menit. Oh, yang paling lambat yang yang ini 90 menit. 60 menit per bak. Oke? Kan bahasanya gini ya. Jadi dia mengisi 1 bak itu 60 menit. Nah, sekarang ketiga-tiganya dinyalakan. Logika sederhananya dulu. Ketika tiga-tiganya dinyalakan, apakah waktunya akan semakin lambat dia mengisi atau semakin cepat dia mengisi? Cepat. Makin cepat ya? Karena tiga-tiganya dinyalakan tah. Nah, berarti sekarang berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk ketiga-tiganya ini mengisi dengan full? Logikanya gini. Kita ambil sampel di keran pertama. Keran pertama 90 menit per bak. Ya. Kalau 90 menit per bak, kalau saya balik 1 menitnya dia bisa mengisi berapa bagian bak? Keran pertama mengisi 90 menit per bak. Kalau saya balik bahasanya, untuk keran pertama 1 menit itu dia bisa mengisi berapa bagian bak? Seper 90 ya? Nah, seper 90-nya. Oke, 90-nya. Ini untuk keran pertama. Ini keran pertama ya. Keran kedua
Seper 80 bagian ya, atau 80 bak. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga seper 60. Oke. Nah, karena dia dinyalakan ketiga-tiganya, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Seper 90 ditambah seper 80 ditambah seper 60. Ya. Nah, penyebut berapa dipakai nih? Yang bisa dibagi 9, 8 dengan 6. Ayo berapa? Ayo berapa? Penyebut berapa, Kak? 702? 710 ya? 720 ya? 72 boleh dibagi 9, 72 boleh dibagi 8, 72 aja boleh dibagi 6. Oke, dia habis semua. Nah, sekarang eksekusi. 720 bagi 90 atau 72 bagi 9 deh, berapa? 7 bagi 9, 8, oke. 72 bagi 8. 72 bagi 8. 9. 72 bagi 6. 12. 12. Oke, dijumlahkan Kak semuanya. 20. Berarti 29 per 20. Nah, ini jadi kita sudah dapatkan maksudnya nih, oke? Kita sudah dapatkan maksudnya. Jadi kalau tiga-tiganya keran dinyalakan, maka dia akan terisi 29 per 720 bak mandi. 29 per 720 bagian. Oke, bagian. Nah, sekarang yang kita mencari menitnya. Berarti kalau begitu tinggal kita balik. 720 bagi 29 menit. Nah, ini berapa ini Kak? 729 bagi 720 bagi 29. Bulatkan deh jadi 30. 720 bagi 30. Bulatkan jadi 30 deh Kak. 7 kita bulatkan jadi 720 dibagi 30. Berapa tuh Kak? 72 bagi 3. 64. Berapa? 2? 25. 24 sekian ya. 24 sekian ya. Nah, berarti cari yang mendekati 24. Mana tuh? 21 salah, 22 salah. Nah, ini ya. Nah, ini yang C. Oke, delta salah, error salah. Oke, aman ya? Aman. Kita next ke soal berikutnya. Nah, oke. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah persewaan peralatan bayi adalah 150.000 pada bulan pertama. Sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenai biaya, itu dikenai denda 35.000. Jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi dan diharuskan membayar 255.000, maka Hana menyewa kereta dorong selama berapa?
Jadi sebuah persewaan peralatan bayi, ya, harga sewa untuk kereta dorong. Jadi harga sewanya itu 150.000 per bulan, ya. Nah, ini per bulannya, oke? Satu bulan 3 minggu, Kak. 1 bulan 3 minggu. Oke, yakin. 1 bulan 3 minggu ya? Iya, Kak. Ya, dikenakan 255.000 ternyata. Berarti ini pasti lebih dari 1 bulan dong. Hah? Berarti kita mau cari tahu dulu berapa lebihnya. Hah? Berapa lebihnya? Kalau harga sewanya itu 150.000 per bulan. Oke, berarti kita 25 bisa kurang tahu harga 150.000. dendanya itu adalah 255.000 dikurang dengan harga sewanya di bulan pertama. Nah, berarti harga denda yang dibayar itu adalah 105.000. 5.000. Nah, 105.000 ini adalah total harga dendanya. Kalau diketahui harga denda tiap minggunya dikenakan denda seminggu itu adalah 35.000. Berarti kita bisa cari tahu berapa minggu. Berarti kalau 105.000 totalnya tinggal dibagi, ya. Berarti 105.000 dibagi dengan 35.000 ya. 35 Nah, ribu. jadi berapa minggu itu, Kak? 3. Coret-coret 105 bagi 35 dapatnya 3. Jadi total dia menyewa, total waktu yang disewa total waktu penyewaannya itu adalah 1 bulan plus 3 minggu. Berarti jawabannya yang error. 1 bulan 3 minggu. Oke, it's easy, masih gampang. Ya, kalau ada yang ditanyakan atau ada yang ingin diinstruksi atau ada yang tidak dimengerti, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya, langsung ngomong ya. Next. David bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Yogyakarta selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. David mendapatkan gaji sebesar 6.000 per jam dan uang lembur sebesar 7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar 976.500, maka David lembur selama berapa jam? Berapa? Ayo, berapa? Ayo. Ayo, berapa? Coba hitung dulu gaji pokoknya. Gaji pokoknya berapa? Kalau 6 jam. Dia bekerja 6 jam selama 6 hari, di mana gaji per jamnya itu 6.000. 36 kali 6.000. Berarti 6 jam dikali 6 hari dikali dalam waktu 6.000 dalam 4 minggu ya. Dikali 6.000. Berarti gaji pokoknya berapa? kali 4. Pusing Nadi. Dia yang punya gaji, kita yang disuruh hitung. Apa dong? Batu-batu Mika Kenny.
Istirahat dulu Kak. Yo, sakit belabe. Jangan dipaksakan pergi berwisata kalau sakit. Bukan wisata deh Ella. Yuk, Kak Irma, Kak Ica, cain. Kak Wiwi berapa gaji pokok kisnya? 864.000. Oke, ini gaji pokoknya ya. Sedangkan David dapat gaji 976.500, ya kurang aja. Jadi gaji lemburnya itu adalah gaji totalnya dikurang dengan gaji pokoknya. Berarti 976.500 dikurang dengan 864.000. Berarti gaji lemburnya berapa? 112.000. 112.000. Masih ada 500-nya ya? Jadi 112.500. Oke. Sekarang ini gaji lemburnya. Kita mau catat lemburnya berapa jam. Berarti lemburnya adalah gaji lemburnya dibagi dengan gaji lembur per jamnya. Ya. 7.500. Nah, dibagi dengan 7.500. Berarti 112.500 dibagi 7.500. Nah, berapa? Ini nolnya coret, mati. Tinggal 1.012. Gimana bacanya nih? 1.125 dibagi dengan 75. Nah, dibagi dengan 75. 15 kayaknya. Lihat timbangannya tuh. Ya, cerdas sekali. Pintar kayak gini. Wah, jago. Nggak mungkin 14 tuh karena bilangan ini Iya. belakang 5 berarti ya mungkin. Nggak mungkin juga 16. Siapa tuh? Pasti antara yang 13, 15 ataupun 17. C Ya. ya. 15. Ya. Dek. Bagaimana? Aman. Aman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya. Sebuah komik disewakan dengan harga 2.000 untuk 3 hari pertama dan hari selanjutnya Rp500 per harinya. Jika penyewaan komik tersebut membayar 9.500 untuk sebuah buku, maka penyewa tersebut menyewa komik selama berapa hari? Ikan tuki. Berapa Kak? Belas hari. 15 hari. Kayaknya kakek yang punya penyewaan. 2.000 hari pertama. 3 hari kalau dikurangi 9.500, 7.500 dibagi 500. Ya, berapa itu Kak? 7.500 bagi 500. Berapa hari Kak? Coret 75 bagi 15 kayaknya. 15 hari ya. Nah, 15 hari ini adalah hari setelah 3 hari pertama toh, berarti tambah 3 lagi. Iya. Oh. Kan 3 hari pertama 2.000 memang dibayar. Selebihnya ini kan untuk per harinya toh setelah 3 hari. Berarti hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai hari ke-15 gitu. Berarti 15 hari ini dijumlah lagi dengan yang 3 hari pertama. Karena kan tadi sudah dipakai tuh paten nih 3 hari tuh. Berarti total hari yang dia pakai untuk menyewa adalah
18 hari. 18. Di 18 hari di. Gampang Cip. Tidak susah gini. Oke, next lanjut lagi soal berikutnya. Nah, biasanya Baron bekerja 8 jam dalam sehari. Dia bekerja dari pukul 7.30 dan hari ini dia bekerja sampai pukul 16.15. Kelebihan waktu kerja hari ini berapa? Ayo berapa ayo? 15.30 kurang 16.15 deh. Ya. Jam 7.30 ditambah 8 jam Berarti dia akan selesai kerja harusnya itu di pukul 15.30 toh? Tapi ternyata 30. dia Iya. kerja sampai 16.15. Berarti ya kelebihan berapa menit Ki? 45. 45 menit. Berarti jawabannya yang berapa? Gampang ya. Tidak susah ya. Oke, next. Jika umur Ani setengah dari umur Beni, pusing kepala. tidak pusing gini. Tidak serius, Kak. Tidak. Jika umur Ani setengah dari umurnya Beni, umur Cici 9 tahun lebih muda daripada Beni, dan jumlah umur Ani dan Cici maksudnya dia Cici adalah 24 tahun, maka jumlah umur ketiganya wajar di jumlah umur ketiganya. Kalau ditanya adalah siapakah nama orang tua Beni, itu baru tidak tahu. Ya. Berarti di jumlah di. Pasti milih jumlah kan, karena dia bilang jumlah umur mereka bertiga. Kakak. Ani dan Cici 24. Umur Cici kan 9, berarti 24 kurang 9. Supaya ditahu dulu umur Ani di. Ribetnya di soal. Ayo berapa? Kita tes dulu mencakar. Ada nih jumlahnya Ani. Kita apa? Kita kasih ada nih jumlahnya Ani dengan Cici, toh ada nih 4. Ada nih, tinggal mau ditambah dengan Beni. Tinggal mau dicari tahu umurnya Beni berapa. Jika umur Ani adalah setengah umur Beni. Terus umurnya Cici itu 9 tahun lebih muda dari Beni. Berarti Beni dikurang 9 ya? 9. Pakai clue ini. Si Susi nilai apa? Si Susi A dengan C di persamaan di atas. Berarti A-nya ubah jadi 1/2 B ditambah C kita ubah jadi B dikurang 9 sama dengan 24. Ya. Nah, ini jadinya apa nih? 1/2 B ditambah B. Berarti berapa B itu, Kak? Setengah B ditambah dengan B. 2 B. 2 B 1/2. Kenapa 2 B 1/2 kok dong? Ditambah B kan 2 B. Ya. Iya, setengahnya B ditambah B. Setengahnya B ditambah B 1/2. Berarti 1/2 B tah? Iya, 1/2 B ya? Iya. Berarti 1/2 B ya, atau 3/2 kan? 3/2 B dikurang 9. 9-nya kasih pindah ke sebelah deh, jadi kurang pindah jadi jumlah ya. 24 tambah 9. Nah, berarti 32 B sama dengan 24 tambah 9.